wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sistem pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia dan dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hariah, yang belakang 122. Saya Vivi Alidaya, yang belakang 125. Saya Inatul Fadilah, yang belakang 130. Saya Seli Ainur Rosihoh dengan yang belakang 136. Yang pertama ada strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Beberapa strategi utama yang digunakan untuk mencapai tujuan ini meliputi peningkatan infrastruktur, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu seperti sektor minyak dan gas dengan mengembangkan sektor industri, pertanian, dan jasa yang lebih beragam. Pemberdayaan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan mampu bersaing di tingkat global. Penguatan neraca perdagangan fokus pada peningkatan ekspor dan pengurangan tergantungan impor. Inovasi dan teknologi, mendorong penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, terutama di sektor industri dan manufaktur. Dua, tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian beberapa target berikut. 1. Ada pertumbuhan ekonomi yang stabil, mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tetap stabil dalam jangka panjang. 2. Ada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan ekonomi antara daerah dan kelompok masyarakat. 3. Ada peningkatan kualitas hidup, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan umum lainnya bagi seluruh lapisan masyarakat. 4. Ada keberlanjutan ekonomi, mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan pendapatan per kapita. Sistem pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat yang diatur oleh pemerintah, yang meliputi pertama, perencanaan pembangunan. Pemerintah Indonesia menyusun perencanaan pembangunan melalui RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jarak Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN yang mengarah pada visi pembangunan jangka panjang. Yang kedua ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik dan efektif. Yang ketiga ada keterlibatan sektor swasta. Sektor swasta berperan penting dalam investasi dan pembangunan sektor ekonomi, terutama melalui kemitraan publik swasta. Yang keempat ada desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal melalui sistem desentralisasi. Kemudian ada dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia. Dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi arah dan kecepatan pembangunan. Di antaranya yaitu perubahan ekonomi global. Dampak krisis ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan perang dagang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, ekonomi Indonesia yang terdiversifikasi memberikan ketahanan terhadap guncangan eksternal.
Selain itu ada isu ketimpangan dan kesenjangan sosial. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, masih ada ketimpangan yang signifikan antara daerah, serta antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Selain itu ada isu lingkungan dan keberlanjutan. Pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan perhatian terhadap masalah lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan. Kemudian ada transformasi digital dan inovasi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa peluang baru dalam sektor ekonomi, namun juga memunculkan tantangan terkait dengan kesiapan infrastruktur dan tenaga kerja yang terampil. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.